bertemu lagi dengan Ustazah ya. Kali ini Ustazah akan membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Muatan pelajaran IPA, tema 3, subtema 1. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tidak lupa ya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan memiliki peran sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Karena tumbuhan adalah penghasil oksigen yang diperlukan manusia, hewan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang harus kita jaga kelestariannya. Apakah kalian sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan? Yuk, kita akan bahas tentang bagian-bagian tumbuhan ada apa saja ya. Nah, berikut bagian-bagian tumbuhan. Kalian bisa lihat ya apa saja bagian-bagian tumbuhan. Ya, di gambar ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Tumbuhan hijau dapat membuat udara di sekitar kita menjadi segar. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Baiklah soli-solihah, bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ya, fungsi akar adalah 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tumbuhnya. Yang ketiga, fungsi akar yaitu menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuh-tumbuhan berumbi seperti kentang dan singkong. Oke, ini fungsi akar ya. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Ya, ini fungsi akar ya. Secara umum jenis akar ada 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ya, jadi secara umum jenis akar itu ada 2, akar serabut dan akar tunggang. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya, yang mana akar serabut dan mana akar tunggang. Ini jenis-jenis akar. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping 1. Contohnya padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2. Ya, contohnya mangga dan jambu. Oke. Ini jenis-jenis akar. Akar serabut dan akar tunggang. Ya. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping 1. Contohnya padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2. Contohnya mangga dan jambu. Baiklah soli-solihah, tadi kita sudah bahas jenis akar ya. Jenis akar ada 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, berikut ada beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama itu misalnya bentuk akar yang pertama yaitu akar gantung. Kalian bisa lihat gambarnya ya di sini ya. Akar gantung keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya pada pohon beringin. Yang kedua ada akar nafas. Ya, akar nafas muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara.
Contohnya pada pohon bakau, jenis api-api. Nah, yang ketiga, bentuk akar yang ketiga yaitu akar tunjang. Ya, akar tunjang. Akar tunjang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya pada pohon pandan. Oke, ini adalah bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Ada akar gantung, akar napas, dan akar tunjang, ya. Oke, soli-soliha, itu tadi bagian tumbuhan yang pertama ya, yaitu akar. Baiklah, sekarang kita akan bahas bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya. Batang ini mempunyai jenis. Ya, jenis-jenis batang yang pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya itu pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Oke, jenis batang yang kedua adalah batang basah dan berongga. Nah, jenis batang ini bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, seledri, jagung, dan bambu. Oke, ini jenis-jenis batang. Tuh, batang berkayu dan batang basah dan berongga, ya. Nah, berikut fungsi dari batang. Fungsi batang antara lain sebagai berikut. 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, pada beberapa jenis tanaman tertentu. Misalnya tanaman tebu. Ya, ini adalah fungsi dari batang, ya. Saya ulang ya. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Kalau tadi akar menyerap ya, kalau batang menyalurkan air. Kalau akar menyerap air, kalau batang menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Oke? Alhamdulillah sholih-sholihah. Demikianlah penjelasan Ustazah tentang bagian tumbuhan ya, yaitu akar dan batang. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih tentang bagian-bagian tumbuhan ya, yaitu daun, bunga, buah, dan biji. Oke? Terima kasih sholih-sholihah generasi hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kelas 4 pasti bisa. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.